Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa, pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian kita, kajian fikih, kajian kitab takrib karangan Imam Abi Suja. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas dan telah kita kaji mengenai masalah mengusap dua muza atau dua khuf atau dua sepatu, yang mana kajian yang telah kita kaji pada kajian kita yang lalu mengenai mengusap dua muza atau dua khuf atau dua sepatu. Memang masalah tersebut jarang sekali kita terapkan, tetapi yang sering menerapkan adalah orang-orang yang hidup di daerah yang hawanya sangat dingin, seperti di Syam, atau di daerah Kutub, atau di daerah Son'a, Yaman. Adapun di tempat kita di Indonesia, yang mana suhu hawanya adalah sedang, maka tidak pernah kita jumpai orang yang melakukan atau mempraktekkan mengusap dua muza. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan baru yang sangat penting sekali untuk kita kaji dan kita pelajari, yaitu mengenai masalah tayammum. Mengenai masalah tayammum, masalah ini adalah masalah yang sangat penting karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita kadang-kadang mengalami sakit misalnya, yang mana sakit tersebut biasanya misalnya memaksa kita untuk tidak memakai air. Maka kalau kita ingin melakukan sholat, maka otomatis kita harus melakukannya dengan tayammum. Dari sini kita bisa melihat atau mengetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah untuk dipraktekkan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berwudu terlebih dahulu sebelum kita melakukan sholat atau melakukan tawaf, atau kalau kita ingin membawa Quran disyaratkan harus ada wudunya, harus wudu terlebih dahulu. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan wudu dikarenakan suatu sebab, misalnya tidak adanya air, atau kita dalam keadaan sakit, dokter melarang kita untuk memakai air misalnya, maka Islam memperbolehkan orang tersebut untuk tidak menggunakan air dan mengambil ganti daripada wudu, yaitu tayammum. Agama Islam selalu menganjurkan dan menyarankan pemeluknya untuk selalu melakukan ibadah dan tidak mempersulit dalam melakukan praktek ibadah. Kalau tidak bisa ibadah pakai air, tidak bisa wudu, ya di sana ada gantinya, yaitu tayammum. Sehingga orang tersebut dalam hidupnya tidak pernah kehilangan waktu untuk melakukan ibadah. Ini adalah salah satu daripada kemudahan Islam bagi pemeluknya. Tayammum, kalau kita lihat dari arti bahasa, mempunyai arti al-qasdu. Mempunyai arti al-qasdu. Tayammamtu fulanan artinya adalah qasadtuhu. Saya menuju fulan. Tayammama fulanun bika khairan. Saya fulan
ingin memberikan sesuatu yang baik kepadamu, maksudnya gitu. Adapun tayamum menurut arti syara atau arti fikih, tayamum mempunyai arti isalut turab at-tahur lil wajhi wal yadaini biniyatin bisyurutin makhsusah, yaitu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu mengusap wajah dan dua tangan dengan debu yang suci disertai dengan niat dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu. Ini adalah arti daripada tayamum menurut syarak. Dan tayamum ini adalah diperbolehkan sebagai ganti daripada wudu. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu, jika kamu junub maka mandilah. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, aw jaa ahadum minkum minal gha'id, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, aw lamastumun nisaa, atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, lalu kamu tidak memperoleh air, tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayamumlah dengan tanah yang baik atau yang bersih. Famsahu biwujuhikum, maka sapulah mukamu, wa aydikum minhu, dan tanganmu dengan tanah itu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyulitkan kamu. Walaki yuridu litahhirakum, tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan kamu. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala supaya manusia selalu bisa beribadah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an tadi, tidak hendak ingin menyulitkan kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mempersulit untuk hambanya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kalau tidak bisa mengerjakan sholat dengan wudu, maka di sana ada gantinya, kita mengerjakan sholat dengan tayammum. Ini adalah salah satu daripada dalil bahwasanya tayammum itu diperbolehkan. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjida wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi seisinya sebagai tempat untuk salat, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan debu dan tanah di bumi tersebut sebagai barang yang bisa mensucikan idza lam najidil ma, jika kita tidak menemukan air. Dulu pada zaman dahulu bangsa atau pemeluk agama Nasrani dan Yahudi, mereka tidak diperbolehkan sholat kecuali di tempat peribadatan mereka. Tapi umat Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan, memberikan kesempatan yang banyak bagi hambanya untuk memperbanyak ibadah kepadanya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjida. Bumi dan seisinya ini telah diperbolehkan atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh dijadikan sebagai tempat untuk sholat. Di mana saja kita bisa melakukan sholat, yang penting tempatnya suci. Baik di masjid, di rumah, di kantor, di lapangan, di atas kendaraan, kita bisa melakukan sholat. Yang penting tempat yang kita injak adalah tempat yang suci. Kemudian wa turbatuha lana tahuran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan debu dan tanah itu sebagai alat untuk bersuci jika kita tidak menemukan air. Memang tidak semua tempat bisa kita temukan air. Lah kalau tidak menemukan air, ya kita bisa, tidak ada halangan, tidak adanya air bukan suatu halangan bagi kita untuk tidak mengerjakan sholat. Kalau tidak ada air, kita bisa menggantinya dengan bertayamum. Ya. Kemudian setelah mukadimah ini, Imam Abi Suja berkata, wa syara'itu tayammumi khamsatu asya. Tayamum itu diperbolehkan kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya di sini seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja ada 5. Wujudul udri, yang pertama yaitu adanya udzur atau adanya sebab, bisafarin au maradin, sebab perjalanan atau sebab sakit. Jadi tayamum itu tidak diperbolehkan kecuali di sana ada sebabnya. Jadi yang asal, orang kalau ingin mengerjakan sholat atau ingin mengerjakan tawaf atau ingin memegang mushaf, harus berwudu dengan air terlebih dahulu. Itu adalah yang asal. Tapi kalau tidak ada air, seperti dalam perjalanan, atau tidak bisa mempergunakan air seperti dalam keadaan sakit, maka orang tersebut boleh berganti dengan tayamum, bersuci dengan memakai debu. Ini adalah syarat yang pertama. Yang pertama adalah wujudul udri, adanya udzur atau adanya sebab yang memperbolehkan dia untuk meninggalkan air dan memakai debu, baik seperti dalam perjalanan atau seperti dalam keadaan sakit. Yang dimaksud dengan perjalanan di sini adalah kalau orang tersebut tidak menemukan air. Jadi kata-kata bisafarin, safar ini cuma sekedar contoh saja. Yang dimaksud di sini adalah al-ajzu an isti'malul ma, tidak bisa untuk memakai air. Contoh tidak bisa memakai air adalah kalau orang tersebut dalam perjalanan dan tidak menemukan air, maka dia diperbolehkan untuk tayamum. Atau sakit, dalam keadaan sakit, maka orang tersebut boleh untuk tidak memakai air tapi memakai debu. Tapi sakit ini ada syarat-syaratnya ya. Kalau memang sakit yang dia derita itu adalah sakit yang tidak boleh, seperti yang dikatakan oleh dokter, tidak boleh menggunakan air. Kalau mempergunakan air, maka akibatnya akan fatal. Kalau orang yang sakit tersebut menggunakan air akan mengakibatkan kematian dia, atau mengakibatkan hilangnya salah satu anggota badan,
atau hilangnya manfaat daripada sebuah anggota badan. Seperti jika dia memakai air, dia akan tangannya sakit sekarang. Sakit tidak diketahui apa sakitnya itu. Dokter mengatakan kalau tangan ini kena air, maka tangan tersebut akan lumpuh selamanya misalnya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia boleh dan bahkan wajib, kalau memang menggunakan air itu mengakibatkan kematian, maka dia wajib untuk memakai debu, untuk bertayamum, untuk melakukan sholat. Yang kedua, jika sakit tersebut tidak sampai mengakibatkan dia mati, jika memakai air, atau tidak sampai mengakibatkan dia kehilangan salah satu anggota badan, tapi sakit tersebut akan bertambah sakitnya kalau dia memakai air. Jadi kalau dokter mengatakan, kamu kalau pakai air, maka sakit kamu akan bertambah. Atau dokter mengatakan, kamu kalau pakai air, maka kamu akan lama sembuhnya. Atau kamu kalau pakai air, maka akan timbul penyakit yang lain. Nah, dalam keadaan seperti ini, orang tersebut boleh untuk meninggalkan air dan memakai debu untuk bertayamum sebagai ganti daripada wudu atau mandi. Adapun kalau misalnya memakai air itu menyebabkan sakit, tapi sakitnya bukan sakit yang parah. Misalnya kalau pakai air, maka dia akan pusing kepalanya. Atau kalau pakai air, misalnya dia akan terserang panas, misalnya panas yang tidak begitu berat. Maka kalau sakit yang diakibatkan dengan memakai air itu sakit yang tidak seberapa, cuma sekedar panas sedikit saja, atau pusing sedikit saja, maka wajib pakai air dan tidak boleh untuk memakai debu. Jadi sakit yang memperbolehkan orang tersebut memakai debu dan meninggalkan air, jika yang pertama sakit tersebut sakit mengakibatkan atau pemakaian air mengakibatkan dia mati, atau mengakibatkan dia kehilangan salah satu anggota badan, atau mengakibatkan kehilangan fungsi daripada sebuah anggota badan, maka dalam hal ini dia wajib untuk pakai debu. Atau derajat yang kedua, jika sakit atau jika pemakaian air dengan sakit tersebut akan mengakibatkan lamanya sakit, atau mengakibatkan parahnya sakit, atau mengakibatkan di sana akan timbul sakit baru, atau di sana pemakaian air menimbulkan syainun fahish, misalnya mukanya akan berubah warnanya, misalnya akan timbul, misalnya kalau memakai air di muka maka mukanya akan gosong misalnya, atau kalau memakai air di tangannya maka tangannya akan gosong, maka seperti ini, sakit seperti ini maka diperbolehkan untuk meninggalkan air dan memakai debu. Derajat yang ketiga, kalau pemakaian air itu menimbulkan rasa pusing sedikit saja, atau menimbulkan rasa panas sedikit saja, maka kalau yang ditimbulkan akibat pemakaian air itu sakit yang tidak parah, cuma sekedar sedikit pusing atau sedikit demam, maka dia tidak diperbolehkan untuk memakai debu, harus dia wudu memakai air. Ya. Ini adalah syarat yang pertama. Dan dalam hal ini seseorang bisa, kalau memang dia itu orang yang mempunyai pengetahuan tentang kedokteran, misalnya kalau memang dia sendiri itu seorang dokter, sehingga dia bisa mengetahui kalau memakai air akan menimbulkan sakit, bisa mengetahui, atau dia misalnya punya sedikit pengalaman, seperti kalau dia seorang mantri kesehatan, maka dalam hal ini dia boleh berpegang kepada keilmuan yang dia miliki. Atau dia berpegang kepada pengalaman dia. Dia bukan seorang dokter dan bukan seorang mantri kesehatan dan bukan orang yang ahli kedokteran, tapi dia pernah mencoba. Sakit yang dia derita sekarang, itu adalah sakit yang sudah lama dia derita. Kalau memakai air, maka akan mengakibatkan sakit yang lebih parah misalnya dengan pengalaman dia. Maka dalam hal ini boleh dia
berpegang kepada pengalamannya, tajribahnya, boleh. Atau kalau memang dia bukan orang yang pintar ilmu kedokteran dan tidak punya pengalaman sebelumnya mengenai hal ini, maka dia harus untuk menentukan apakah sakit ini memperbolehkan dia memakai debu atau tidak, maka dia boleh berpegang kepada omongan atau anjuran dokter. Kalau dokter mengatakan bahwasanya sakit ini tidak boleh memakai air, maka dia harus meninggalkan air. Nah, tapi tidak semua dokter yang memang ahlinya, disyaratkan dokter tersebut adalah dokter yang ahlinya. Yang kedua, dokter tersebut adalah harus orang yang adil. Harus orang yang adil. Jadi, yang dimaksud dengan adil di sini adalah dokter yang tidak pernah mengerjakan dosa besar dan tidak menetapi dosa kecil, dan orang tersebut adalah beragama Islam dan baligh. Beragama Islam dan baligh. Kalau dokternya bukan Islam, maka omongannya tidak bisa kita pegang menurut mazhab Syafi'i, karena untuk menentukan apakah sakit ini diperbolehkan untuk bertayamum apa tidak, itu adalah dokternya harus dokter yang adil, sedangkan orang yang bukan Islam bukanlah orang yang adil. Dan di sini tidak harus dokternya laki-laki, meskipun dokternya perempuan boleh. Dan tidak disyaratkan harus 2. Dokter satu saja sudah cukup. Dokter satu saja sudah cukup. Kalau memang dia orang tersebut ragu-ragu misalnya, kalau dia di sana tidak menemukan dokter, dan dia tidak mempunyai pengalaman sebelumnya, apakah sakit yang dia diderita ini bisa memakai air atau tidak? Apakah penyakit yang dia derita sekarang ini, kalau memakai air ditakutkan nanti penyakitnya akan bertambah misalnya? Maka dalam hal ini sebagian ulama berselisih pendapat. Imam Ar-Rawayani, Sahibul Bahar, juga Abu Ali As-Sanji mengatakan tidak boleh bertayamum selagi dia masih ragu-ragu saja dan tidak menemukan dokter, juga dia bukan orang yang pintar dalam kedokteran, dan di sana tidak ada orang yang bisa ditanya mengenai hal ini, maka dia tidak boleh bertayamum. Harus berwudu kalau memang dia cuma sekedar ragu saja. Tapi yang lainnya seperti Imam Al-Baghawi mengatakan, boleh dalam hal ini kalau memang dia ragu apakah sakit yang dideritanya ini kalau kena air akan bertambah atau tidak. Ragu tentang hal ini, maka dia dalam hal ini diperbolehkan untuk bertayamum, dan pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Al-Asnawi. Ini adalah syarat yang pertama, yaitu tidak boleh bertayamum kecuali di sana ada udzur. Lah udzur ini seperti yang disebutkan dalam kitab Abi Suja di sini adalah udzur, satu udzur bisafar sebab dia dalam perjalanan dan tidak menemukan air, atau udzurnya sebab dia sakit dan sakitnya telah saya jelaskan seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, wadkhulu waqti sholati. Tidak boleh bertayamum kecuali setelah masuknya waktu sholat. Jadi tayamum itu, misalnya tayamum untuk sholat zuhur, maka tayamum tersebut tidak boleh dilakukan sebelum sholat zuhur. Kalau tayamum untuk sholat asar, maka tidak boleh bertayamum sebelum masuknya waktu asar. Begitu juga untuk sholat sunnah. Kalau tayamum untuk sholat duha, maka tidak boleh bertayamum kecuali kalau sudah masuk waktunya sholat duha. Gitu ya. Kalau tayamum untuk sholat witir misalnya, maka tidak boleh melakukan tayamum kecuali telah masuk waktunya sholat witir. Begitu juga kalau tayamum untuk mengerjakan sholat jenazah, maka tidak boleh bertayamum sebelum mayitnya dimandikan. Kalau mayatnya sudah dimandikan, baru boleh untuk melakukan tayamum untuk menyolati jenazah tersebut. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya sebutkan tadi dalam surat Al-Maidah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ilas sholati faghsilu," jika kamu ingin atau hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajah kamu. Sampai terusnya. Nah, ini menandakan bahwasanya perintah untuk wudu itu kita diperintah untuk wudu kalau kita ingin mengerjakan salat. Dan salat itu tidak wajib kecuali kalau sudah masuk waktunya. Maka salat zuhur tidak wajib untuk dilakukan kecuali kalau sudah masuk waktu zuhur. Begitu juga salat asar tidak wajib untuk dilakukan kecuali sudah masuk waktu salat asar. Nah, karena tayamum itu adalah ganti daripada wudu, dan wudu itu diperintahkan ketika kita ingin mengerjakan salat, dan salat itu tidak wajib kecuali setelah masuk waktunya, maka tayamum tidak boleh dilakukan kecuali sudah masuk waktu salat yang akan dia kerjakan. Yang kedua, karena memang tayamum itu adalah thaharah darurah. Seperti yang dikatakan oleh para ahli fikih, thaharah yang darurah. Thaharah yang dikerjakan karena sebagai pengganti daripada wudu yang darurah. Sedangkan darurat ini tidak kita ketemukan sebelum masuknya waktu sholat. Sebelum masuknya waktu sholat, kita tidak diperintahkan untuk sholat. Nah, maka di sana tidak ada darurah sebelum masuknya waktu sholat. Kemudian dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ju'ilat lil ardu masjidan wa turbatuha tahuran. Ainama adrakat ni sholatu tayammamtu wa shallaitu." Di sini Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ainama adrakat ni sholat, di mana saja tempat berada saya berkewajiban untuk sholat, maka saya tayamum dan sholat. Nah, ini sudah jelas bahwasanya hadis ini menyebutkan bahwasanya tayamum itu tidak boleh dilakukan kecuali kalau sholat tersebut wajib untuk dilakukan oleh orang muslim tadi. Kapan wajib? Ketika masuk waktunya sholat. Maka tayamum tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktunya sholat. Kalau ingin tayamum untuk mengerjakan sholat zuhur, maka tidak boleh tayamum sebelum masuknya waktu zuhur. Kalau tayamum dipergunakan untuk mengerjakan sholat asar, maka tidak boleh bertayamum sebelum masuknya waktu asar dan bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah watolabul ma. Syarat yang ketiga untuk sahnya tayamum adalah harus mencari air. Harus mencari air. Seperti yang saya kemukakan tadi bahwasanya syarat yang pertama tadi adalah al-ajzu an isti'malul ma. Tidak bisa mempergunakan air. Al-ajzu di sini baik hissan atau syar'an. Syar'an adalah kalau memang tidak bisa mengerjakan wudu itu karena sakit, itu syar'an. Kalau hissan, kalau memang dia fi safar, dalam keadaan bepergian tidak menemukan air. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan kalau orang tersebut tidak menemukan air kecuali orang tersebut mencari terlebih dahulu? Kalau orang tersebut mencari terlebih dahulu kemudian tidak menemukan air, maka kita bisa mengatakan orang tersebut tidak mempunyai air. Tapi kalau jadi tidak boleh kita mengatakan orang tersebut tidak menemukan air sebelum dia mencari terlebih dahulu. Maka mencari air sebelum dia bertayamum hukumnya adalah wajib. Dia tidak boleh melakukan tayamum sebelum dia yakin bahwasanya di sana tidak ada air sama sekali. Jadi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id." Jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id, atau salah satu dari kamu datang dari tempat qada'ul hajah, ya. Aw lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, kemudian tidak menemukan air, fatayammamu, maka tayamumlah.
Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tayamum jika kita tidak menemukan air. Bagaimana kita mengatakan tidak ada air kecuali kita mencari air tersebut terlebih dahulu. Jadi tidak boleh kita tayamum sebelum kita yakin bahwasanya tidak ada air. Ya. Bagaimana kita tahu tidak ada air? Maka kita harus mencari terlebih dahulu. Dan mencari air ini wajibnya adalah mencari air setelah masuknya waktu sholat. Jadi kalau sebelum waktu sholat tidak wajib untuk mencari air. Tapi boleh mencari air. Misalnya sebelum mancingnya atau sebelum masuknya waktu zuhur, kita mencari air terlebih dahulu. Kalau dapat air, nanti waktu zuhur air tersebut kita gunakan untuk wudhu misalnya. Maka boleh. Tapi tidak wajib. Wajibnya kapan? Wajibnya kalau memang sudah masuk waktu sholat, kita mau melakukan tayamum, maka sebelum kita melakukan tayamum, kita harus mencari air terlebih dahulu. Nah, caranya mencari bagaimana? Caranya mencari ya kita periksa. Kita tanya orang-orang di sekeliling kita. Kita tanya tetangga kita. Dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Wa ala kulli halin, ringkesnya, kalau orang tersebut yakin bahwa tempat yang mana dia berada di situ tidak ada air, yakin bahwasanya di tempat ini tidak ada air, dengan kabar dari orang yang bisa dipercaya misalnya, maka dia tidak wajib untuk mencari air. Kalau dia mendapatkan kabar dari orang yang bisa dipercaya bahwasanya di tempat ini tidak ada air, maka dia tidak wajib untuk mencari air. Tapi kalau dia masih ragu-ragu, apakah tempat sini ada air apa enggak, masih ragu-ragu, maka dia wajib untuk mencari air, tanya sana sini, tanya tetangganya, apakah punya air apa enggak, tanya di orang yang ada di sekelilingnya, apakah ada air apa enggak. Atau dia teriak, barang siapa yang punya air, maka saya ingin membelinya untuk wudhu misalnya, maka boleh. Jadi tanya sana sini, tanya tetangganya, apakah ada air apa enggak. Kalau memang dia di tengah padang pasir misalnya, atau di tempat yang sepi misalnya, kalau tempat yang dia berada di situ itu tempat yang rata, tempat yang tidak ada, tempat yang rata ya, maka dia cukup untuk melihat ke kanan ke kiri, ke muka ke belakang. Kalau memang tempatnya rata, tidak ada gundukan dan tidak ada pepohonan, tempatnya rata seperti padang pasir atau lapangan, maka dia cukup lihat kanan, kiri, muka, depan. Kalau tidak menemukan air, ya sudah, langsung dia bisa untuk melakukan tayamum. Tapi kalau butuh mondar-mandir, di sana ada gundukan, di sana ada pepohonan, sehingga tidak bisa dia melihat dengan jelas. Kalau membutuhkan mondar-mandir, maka dia juga wajib untuk mondar-mandir mencari air sampai jarak kira-kira 300 dhira', atau dalam bahasa fikihnya itu haddul ghaus. Kira-kira 300 dhira' atau ya sekitar 200 meter. Mondar-mandir ke sana, ke arah barat, ke arah utara, ke selatan, sekitar 200 meter. Kalau tidak ada air, ya sudah dia melakukan tayamum. Terus, apakah dia wajib untuk mencari ke tempatnya lebih jauh dari itu? Nah, kalau memang dia yakin bahwasanya di tempat yang agak jauh itu ada air, maka dia wajib untuk mendatanginya. Kalau memang jarak tersebut tidak lebih daripada haddul qurbi dalam bahasa fikihnya. Haddul qurbi itu adalah kira-kira 1,5 mil atau 2 kilo. Kira-kira 1,5 mil itu ya. Kalau dalam jarak tersebut dia yakin ada air, maka wajib untuk didatanginya. Wajib untuk mencari ke sana. Tapi kalau dia ragu-ragu saja, jadi yang pertama adalah dia mencari air di haddul qurbi, yaitu mondar-mandir sekitar 200 kilo atau 300 dhira'. Ke kanan, ke kiri, tidak ada, ya sudah. Tapi kalau di daerah mengatakan ada orang yang mengasih tahu bahwasanya ada orang banyak mengasih tahu bahwasanya di sana ada air dan dekat
jaraknya adalah dekat, masuk dalam haddul qurbi, kurang dari 1,5 mil atau 2 kilo, maka dia harus ke sana untuk mengambil airnya. Kalau memang dia yakin di sana ada air. Kalau cuma sekedar mungkin kemungkinan di sana ada air, maka dia tidak wajib untuk mencari air. Nah, jarak lebih dari haddul qurbi, lebih dari 2 kilo, lebih dari 1,5 mil, seandainya dia yakin di sana ada air, maka dia tidak wajib untuk mengambilnya. Dia tidak wajib untuk mengambilnya karena jarak tersebut sudah masuk dalam haddul bu'di. Haddul bu'di dalam istilah fikih yaitu lebih daripada haddul qurbi. Kalau memang di sana dia yakin ada air di haddul bu'di, maka dia tidak wajib untuk mencarinya. Tidak wajib untuk mencarinya. Ini adalah cara untuk mencari air. Kalau seandainya tidak ada air yang gratis, di sana ada orang yang menawari dia untuk menghutangi air. Ini saya punya air, kamu pakai dulu, nanti kamu ganti. Maka wajib dia untuk memakai air tersebut. Wajib. Jika di sana ada air yang dijual misalnya, kalau memang harga air tersebut adalah harga standar, maka dia wajib untuk membelinya untuk wudhu. Kecuali kalau memang uang yang dia miliki sekarang adalah uang untuk persiapan dia, untuk makan dan untuk minum dan untuk kebutuhan yang lainnya, maka dia boleh tayamum. Kalau memang uang yang dia punya sekarang ini adalah uang untuk kebutuhan dia, maka dia tidak wajib untuk membeli air. Tapi kalau di sana ada uang lebih, maka dia wajib untuk membeli air tersebut untuk wudhu. Untuk wudhu. Tapi kalau uangnya pas-pasan, atau uang tersebut adalah uang simpanan untuk kebutuhan sehari-hari, maka tidak wajib dia untuk membeli air tersebut. Ya. Kemudian syarat yang keempat adalah wa ta'adzuru istimalihi, yaitu ta'adzur istimalul ma', tidak memungkinkan untuk memakai air. Tidak memungkinkan untuk memakai air, dan ini seperti yang saya jelaskan tadi, tidak mungkin memakai air karena sakit misalnya, seperti yang saya jelaskan tadi, atau sekarang dia punya air, tapi air tersebut adalah air satu-satunya air yang dia miliki persiapan untuk air minum, baik untuk minum sekarang atau minum masa depan. Misalnya kalau sekarang dia punya air 1 gentong misalnya, kalau air 1 gentong ini kita pergunakan untuk wudhu, maka kita tidak akan mempunyai air lagi. Sedangkan hujan kemungkinan turunnya masih lama. Dan tidak ada orang yang jual air misalnya. Maka air yang 1 gentong ini adalah kita pakai untuk air minum dan air masak. Untuk wudhu kita bisa bertayamum. Itu kalau memang air yang ada itu adalah air yang dipergunakan untuk minum, jatah atau kebutuhan untuk minum sehari-hari, dan di sana tidak ada kemungkinan adanya hujan masih lama, atau kemungkinan datangnya orang untuk jual air juga masih lama, maka bisa air 1 gentong tersebut kita pakai untuk minum, persediaan untuk kebutuhan sehari-hari, dan boleh untuk bertayamum. Dan yang dimaksud dengan kebutuhan di sini bukan untuk kebutuhan dirinya dia saja, tapi kebutuhan misalnya binatang ternak yang dia miliki. Kalau dia mempunyai ternak, misalnya mempunyai kambing atau mempunyai sapi misalnya, atau mempunyai ayam, maka kebutuhan hidupnya ayam, kebutuhan minum untuk ayam tersebut lebih didahulukan daripada kebutuhan kita untuk tayamum. Baik untuk kebutuhan untuk sekarang atau untuk masa depan. Itu juga termasuk sebab diperbolehkannya melakukan tayamum. Atau misalnya ada air di dekat dia, di daerah sekitar 100 meter itu ada air dekat dia, tapi di sana ada yang menjaga. Di sebelahnya air tersebut ada singanya misalnya, atau ada binatang buas, maka dia tidak wajib untuk ke situ karena sangat berbahaya, membahayakan dirinya, dan dia boleh berganti dengan memakai tayamum untuk sholat. Termasuk
ta'adzurul istimal, termasuk dalam kategori ta'adzuru istimalul ma. Kemudian syarat berikutnya adalah watturabut thahir. Tayamum diperbolehkan dengan memakai at-turab at-thahir, yaitu debu yang suci. Dikecualikan kalau debu tersebut adalah debu yang terkena najis. Maka debu tadi tidak bisa kita pakai untuk tayamum. Dikecualikan juga debu yang bukan debu. Misalnya kalau kita punya pecahan genting terus kita tumbuk sampai halus, nah pecahan genting tersebut tidak boleh kita pakai untuk tayamum. Yang boleh kita pakai tayamum adalah debu yang murni. Dikecualikan lagi kalau debu tersebut bercampur dengan tepung misalnya, maka debu tersebut tidak boleh kita pakai untuk tayamum. Atau bercampur dengan gamping misalnya, maka debu tadi tidak bisa kita pakai untuk tayamum. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatayammamu sha'idan thayyiba." Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan kita untuk tayamum tapi dengan mempergunakan sha'idan thayyiba, dengan debu yang baik atau debu yang suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsiri sha'idan thayyiban ini seperti dalam hadis Bukhari Muslim tadi, yaitu ju'ilatil ardu masjidan wa turbatuha tahuran, yaitu turbah yang dimaksud dengan sha'idan thayyiban ini adalah turbah debu. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya mengenai cara tayamum, beliau mengatakan at-turabu kafika. Cukup kamu memakai debu untuk bertayamum. Ya, jadi ayat Quran yang mutlak tadi, yang masih mutlak tadi diterangkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis wa turbatuha tahuran, yang dimaksud dengan sha'idan thayyibah di sini adalah turab, yaitu debu yang dijelaskan secara jelas dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk tayamum tidak boleh kita mempergunakan debu yang najis, debu yang terkena najis, atau yang bukan debu, misalnya pecahan genting kita tumbuk, kita haluskan, kita buat tayamum, maka tidak bisa, tidak diperbolehkan. Atau debu yang telah bercampur dengan gamping misalnya, dengan kapur, maka juga tidak bisa kita pergunakan, atau bercampur dengan semen, maka debu-debu seperti ini tidak bisa kita pergunakan untuk tayamum. Yang kita bisa pergunakan untuk tayamum adalah debu yang suci, yang bersih, yang murni, benar-benar debu. Kemudian setelah ini Imam Abu Syuja menerangkan kepada kita mengenai masalah arkanut tayamum. Nah, mengenai arkanut tayamum ini, karena pembahasan mengenai arkanut tayamum ini adalah pembahasan yang panjang, insyaallah akan kita bahas dalam kajian kita yang akan datang. Sebelum kita akhiri kajian kita pada malam hari ini, di sini ada pertanyaan, yaitu dari pendengar setia kita Mas Japrasanta. Bunyinya adalah, beliau mengatakan banyak orang yang mengatakan bahwasanya aula mastumun nisa, ya, aula mastumun nisa, banyak orang yang berfaham semata-mata menyentuh bukan karena sebab lain, contoh menyentuh istri saja batal. Mohon penjelasannya. Dan apakah orang yang dari kakus batal wudunya walaupun tidak buang hajat? Jadi, kalau orang sudah wudu kemudian masuk kamar mandi tidak kencing dan tidak memegang kemaluan, maka wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal. Sudah pernah kita jelaskan bahwasanya hal-hal yang membatalkan wudu di situ ada 5 kemarin yang telah kita sebutkan, yaitu keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul, terus tidur, terus hilangnya akal, terus menyentuh perempuan, terus menyentuh kemaluan, juga menyentuh anus. Dan hal ini tidak termasuk salah satu daripada 5 hal yang membatalkan wudu tadi. Jadi kalau ada orang yang masuk kamar mandi atau masuk kakus tanpa kencing, tanpa kentut, tanpa memegang apa-apa, dan tanpa melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, maka wudunya tetap
tidak batal. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala aula mastumun nisa di sini adalah artinya adalah memegang perempuan. Yani kata-kata aula mastum nisa di sini ulama berbeda pendapat. Untuk mazhabnya Imam Syafi'i aula mastumun nisa di sini adalah ditafsir dengan aula mistumun nisa. Dalam riwayat dalam qiraah yang lain aula mistumun nisa. Jadi lamistum aula mastum ini ditafsir dengan qiraah yang satunya lagi aula mistumun nisa, yaitu memegang perempuan. Jadi cuma sekedar memegang perempuan saja yang bukan mahramnya, maka batallah wudu orang tersebut. Adapun pendapat yang kedua yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan aula mastumun nisa di sini harus ada musyarakah karena pakai wazan fa'ala seperti qatala, taqatala atau qatala. Harus di sana ada dua pihak. Maka kata-kata aula mastumun nisa menurut ulama Hanafiyah diartikan oleh mereka dengan bersetubuh. Ya, kata-kata aula mastumun nisa semua mereka diartikan dengan bersetubuh. Makanya memegang perempuan menurut mazhab Hanafiyah tidak membatalkan wudu, tetapi membatalkan wudu menurut mazhab Imam Syafi'i karena aula mastumun nisa di sini ditafsiri dengan qiraah yang lainnya yaitu aula mistumun nisa. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bang Syamsul bunyinya, saya pernah melihat orang tayamum cuma biar enggak ketinggalan jamaah sholat. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Jadi kalau sekedar agar tidak ketinggalan sholat terus tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Tayamumnya tidak sah. Jadi kalau tidak ingin ketinggalan jamaah, ya datanglah ke masjid segera mungkin. Jangan sampai datang ke masjid terus ketika imam sudah memulai sholat atau sudah qomat baru datang ke masjid. Terus melihat tempat wudu penuh, maka dia malas untuk ngantri. Akhirnya tayamum. Nah, ini tayamumnya tidak sah. Maka kalau sebab yang disebutkan oleh Mas Syamsul ini cuma sekedar ingin mendapatkan fadilahnya jamaah, agar tidak ketinggalan jamaah, tidak memperbolehkan orang tersebut untuk bertayamum. Harus berwudu, harus wudu terlebih dahulu. Dan perlu diketahui bahwasanya orang yang wudu misalnya untuk salat jamaah, maka orang tersebut ya seperti dalam hadis bahwasanya orang yang menunggu jamaah itu seperti orang yang jamaah sendiri. Jadi kalau menunggu jamaah di masjid itu ya mendapatkan pahala seperti orang yang sholat karena dia menunggu imam untuk mengerjakan sholat berjamaah bersama-sama. Maka kalau jangan tergesa-gesa. Kalau ingin melakukan sholat baik berjamaah atau sholat sendirian, jangan dilakukan dengan cara tergesa-gesa. Lakukanlah dengan setenang mungkin agar kita ketika melakukan sholat bisa benar-benar khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di sana misalnya apalagi di Masjidil Haram pada musim haji itu sangat padat orang yang wudu, maka sabar menunggu sampai mendapatkan giliran bisa berwudu insyaallah. Dengan menunggu giliran berwudu Anda juga bisa mendapatkan pahala orang yang sholat kalau memang benar-benar sabar. Ya. Ala kulli halin jangan sampai kita tergesa-gesa dalam melakukan segala tindak tanduk untuk mengerjakan ibadah, supaya dalam mengerjakan ibadah kita benar-benar bisa khusyuk dan setenang mungkin. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji pada malam hari ini. InsyaAllah dalam kajian kita yang akan datang kita akan membahas mengenai rukun-rukunnya tayamum. Rukun-rukunnya tayamum. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayarzuqana ilma wal amal bihi wa ja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.